Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Nur Atika dengan NIM 190500974 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan teknologi seluler atau GSM. Pada perkembangan teknologi GSM, yang pertama yaitu 1G atau generasi pertama. Generasi pertama atau 1G tersebut diperkenalkan mulai 1970-an. Jangan bayangkan sudah ada koneksi internet pada teknologi komunikasi pada tahap ini. Karena teknologi pada tahap ini bekerja memanfaatkan transmisi sinyal analog. Saat itu, teknologi ini hanya dapat digunakan untuk panggilan telepon saja. Yang kedua ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah, yaitu slow speed, dan suara sebagai objek utama. Contohnya dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NMT dan AMPS. Lalu kemunculan teknologi 1G tersebut juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pasar telepon genggam. Lalu teknologi jaringan 1G tersebut pertama kali ditemukan di Eropa pada tahun 1980. Jaringan 1G saat itu hanyalah sebuah gelombang analog radio sederhana. Artinya jangkauan dari jaringan 1G ini sangat sempit dan masih belum bisa digunakan dalam skala luas seperti sekarang. Selanjutnya, perkembangan teknologi GSM yaitu 2G atau generasi kedua. Teknologi dari generasi kedua ini sendiri mengacu pada teknologi komunikasi 2G yang sudah dikombinasikan dengan General Packet Radio Service. Secara teori, kecepatan transfer data menggunakan teknologi ini bisa mencapai 50 kbps. Teknologi 2G sendiri utamanya dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Pemutakhiran pada jaringan ini kemudian memunculkan istilah 2,5 4G dan 2,75. Selanjutnya, teknologi 2G diperkenalkan pada tahun 1990-an. Dengan mulai digunakannya gelombang digital, perubahannya pun cukup signifikan karena jangkauannya lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Awalnya teknologi 2G ini disebut sebagai GMS, Global System for Mobiles, dan CDMA, yang sudah mendukung pengiriman teks dan suara sekaligus. Lalu selanjutnya ada 3G. Teknologi 3G ini diperkenalkan pada awal tahun 2000-an dan berbagai peningkatan kembali dilakukan untuk memberikan kualitas jaringan internet yang lebih baik. Salah satu perubahan yang cukup besar dalam 3G adalah dukungan internet mobile dan roaming atau akses di luar jangkauan. Pelan-pelan teknologi komunikasi 3G pun berkembang ke masa transisi menuju generasi keempat atau 4G. Teknologi pada masa transisi tersebut dikenal sebagai 3,5G atau 3,75 generasi. Lalu teknologi tersebut dikembangkan lagi menjadi 3,75 generasi. Secara teori, jaringan telekomunikasi yang menerapkan teknologi ini bisa memperoleh kecepatan unduh hingga 168 Mbps dan unggah hingga 22 Mbps. Batas dari jaringan tersebut merupakan perhitungan teoritis, sedangkan pengguna dalam keadaan nyata akan merasakan kecepatan transfer data yang lebih rendah tergantung situasi yang saat itu digunakan. Lalu selanjutnya, dari 3G menerapkan standar GPRS pada teknologi komunikasi 2G membuka jalan untuk akses data yang lebih cepat. Selepasnya, muncul teknologi yang dikenal sebagai generasi ketiga atau 3G pada 1998.
Teknologi komunikasi ini disebut juga sebagai mobile broadband pertama. Sebutan itu muncul karena kemampuannya mengakses internet dan bisa digunakan sebagai pengganti internet melalui kabel. Untuk kecepatan transfer data yang membuat akses internet cukup lancar. Teknologi ini sudah memungkinkan digunakan kegiatan yang terkait dengan transfer audio, grafis maupun video. Singkatnya, teknologi komunikasi tersebut sudah mampu digunakan streaming video atau melakukan video call. Selanjutnya, perkembangan teknologi GSM adalah 4G. Teknologi jaringan kemudian dikembangkan lebih cepat dan lebih pesat. Dan hadirlah generasi keempat yaitu 4G dengan teknologi Long Term Evolution atau LTE. Dari sisi kecepatan, 4G memiliki kecepatan 500 kali lebih cepat dibandingkan teknologi 3G pendahulunya. Sedangkan dari sisi fungsionalitas, 4G tidak hanya dibatasi pada telepon seluler saja, tetapi bisa digunakan oleh berbagai macam perangkat yang menggunakan gelombang digital. Teknologi komunikasi generasi ketiga itu selanjutnya dikembangkan menjadi generasi keempat atau 4G. Ada dua sebutan untuk teknologi komunikasi 4G yang saat ini dikenal. Pertama adalah Long Term Evolution, yaitu LTE, serta Long Term Evolution Advanced, atau LTE-A. Ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX. Lalu teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan unduh atau download hingga 100 Mbps dan kecepatan unggah atau upload hingga 50 Mbps. Kecepatan tersebut bisa lebih cepat lagi, tergantung rilis teknologi yang digunakan oleh operator. Meskipun begitu, LTE sebenarnya masih diberi label teknologi pra-4G. 4G di Indonesia. Indonesia sendiri saat ini sudah mulai bisa merasakan keberadaan teknologi 4G LTE, meskipun belum menyeluruh dan belum mudah dijangkau. Masalahnya baru tahap pertama saja yang digelar di frekuensi 900 MHz. Jaringan 4G LTE yang digelar oleh operator-operator telekomunikasi Indonesia, XL Axiata, Indosat, serta Telkomsel pun jangkauannya masih terbatas di beberapa wilayah. Kendala lainnya adalah belum banyak perangkat yang bisa digunakan untuk mengakses 4G LTE di frekuensi 900 MHz. Lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia sekarang sedang bersiap mengumumkan 4G LTE tahap 2 yang diterapkan di frekuensi 1800 MHz. Rencananya, pengumuman kebijakan untuk teknologi itu akan dilakukan pada pertengahan Februari 2015 ini. Itu menurut pada tahun 2019 lalu. Dan yang baru ada 5G. Teknologi 5G ternyata telah digunakan di Indonesia, di berbagai daerah yang ada di Indonesia, dengan Telkomsel atau XL Axiata sebagai pelopornya. Koneksivitas yang cepat, lebih serta responsif menjadikan teknologi ini akan sangat berguna dalam meningkatkan performa teknologi sebelumnya. 5G saat ini sudah dapat dinikmati di beberapa perangkat dan wilayah di Indonesia. Tentunya hal ini akan sangat berpotensi merubah lanskap jaringan mobile internet yang sudah ada dan akan mempengaruhi perkembangan teknologi lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh perangkat dari teknologi GSM. Yang pertama ini ada telepon yang hanya bisa untuk menelpon saja, yaitu berada di jaringan 1G. Yang kedua, ini adalah contoh dari benda yang memiliki jaringan internet 2G. Dan yang ketiga ini BlackBerry, itu memiliki jaringan 3G dan yang terakhir adalah 4G. Perkembangannya jaringan internet tidak sebatas pada kecepatan yang lebih baik, namun juga proses digitalisasi di berbagai sektor, dimulai dari
teknologi generasi pertama yang hanya bisa digunakan secara lokal. Kini telah berkembang pesat menjadi generasi keempat yang bahkan dipakai untuk mengoperasikan mesin. Proses digitalisasi tersebut juga turut merubah berbagai pola bisnis yang sudah ada. Mereka yang mampu bertransformasi dan menemukan solusi digital bagi bisnisnya akan mampu bertahan di tengah pekatnya persaingan saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.